Sekolah Minggu GKL Leon versi online. Nah, hari ini kalian ditemenin oleh kita tim warna-warni. Aku Lause Michael dari tim biru. Aku Celaura dari tim kuning. Aku Lause Cenpang dari tim merah. Kalau adik-adik tim apa nih? Tim apapun, yang penting kita tetap sama-sama muji Tuhan ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan, dan juga untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami, dan tolonglah kami, anak-anak Tuhan, untuk menyanyi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Michael, gak terasa ya, 1 minggu cepat sekali berlalu. Iya, Lause. Nah, kira-kira dalam 1 minggu ini, kebaikan Tuhan apa yang Lause Michael rasakan? Tuhan itu baik karena tetap menjaga aku tetap sehat. Puji Tuhan. Kalau Celaura? Kalau aku bersyukur karena aku bisa bangun pagi ini untuk ibadah online. Wah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah, kita semua sekarang sudah waktunya sekolah ya. Iya nih Lause, udah masuk sekolah. Tapi bosan banget nih, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman-teman. Sedih banget aku. Iya, tapi di masa corona ini kalau kita ke sekolah, ketemu teman-teman kan berbahaya. Sekarang ini yang penting kita tetap sehat dan kita tetap disayang Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Sayang Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang.
kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kalian mau tahu ceritanya? Nah, sebelum itu mari kita nyanyiin dulu ya sebuah lagu Firman Tuhan ku dengar. Halo Lasya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Tisha lagi bosen nih Lasya. Gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu teman-teman semua. Wah gitu ya, pasti gara-gara corona ya? Iya Lasya, kapan coronanya selesai Lasya? Wah kapan ya? Lausya juga nggak tahu tuh. Jangan-jangan akan tidak pernah selesai. Kalau sampai kayak gitu gawat ya. Tapi jangan khawatir. Kita kan punya Tuhan yang peduli pada kita. Kalau Tuhan menghendaki corona ini pergi, pasti corona ini pergi kok. Begitu ya Lasya. Iya, seperti ketika Tuhan Yesus menghendaki seseorang sembuh dari sakitnya, pasti orang itu sembuh. Seperti kisah yang akan kita lihat bersama-sama dari Alkitab. Tisha mau? Mau, siap. Wah, bagus. Kalau tidak siap, adik-adik di rumah pasti juga sudah siap. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu di rumah untuk dapat fokus dan mendengarkan dengan tenang, dengan baik. Sehingga anak-anak-Mu juga dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Juga tolong Lasya yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam. Diam, jangan berisik kamu. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggil dia. mereka memanggil orang buta itu. Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggilmu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wah, kisah yang luar biasa kan adik-adik? Orang yang sudah lama jadi pengemis karena buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi mengapa ya? Seorang yang hanya pengemis
dan buta lagi, namanya tercatat dengan jelas di Alkitab. Bartimeus, anak Timeus. Biasanya kan yang tercatat itu nama orang-orang yang penting, seperti nama raja, nama rasul, pejabat, guru, atau pemimpin. Nah ini kenapa ya? Kok pengemis saja namanya tertulis dengan jelas? Nah ini karena menarik adik-adik. Nama Bartimeus itu artinya anak seorang yang buta. Jadi papanya Bartimeus ini kemungkinan besar juga seorang yang buta. Jadi tampaknya butanya ini sudah turun-menurun. Ya, sudah turunan. Kasihan ya adik-adik. Nah, sekarang tadi kan adik-adik sudah melihat drama singkat tentang kisah penyembuhan Bartimeus. Langsung mau kasih kuis ya dari drama tadi. Kalau adik-adik bisa jawab, akan dapat bintang seperti ini. Oke, siap? Pertama, apa pekerjaan Bapak Bartimeus ini? Apa sih yang dikerjakan Bapak Bartimeus ini setiap harinya? Oh betul adik-adik di rumah. Pinter ya, pekerjaannya itu pengemis. Karena tiap hari minta-minta ya, karena kan buta, gak bisa ngelakuin apa-apa. Adik-adik di rumah pinter ya, sudah memperhatikan dramanya dengan bagus. Oke, pertanyaan kedua. Ketika Bapak Bartimeus ini mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia berseru-seru kan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Pertanyaannya, kenapa Bapak Bartimeus ini berseru-seru kepada Tuhan ya adik-adik? Kenapa? Wah betul sekali, dapat bintang. Karena dia ingin disembuhkan. Bartimeus ingin disembuhkan. Dia pasti sudah sering mendengar kabar tentang Tuhan Yesus ini. Bahwa dia adalah anak Daud yang punya kuasa dari Tuhan. Yang dapat menyembuhkan banyak orang. Nah, jadi Bapak Bartimeus ini berharap pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Makanya meskipun orang banyak itu menegurnya, "Shh, diam, jangan teriak-teriak." Tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya dia bertekad mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, minta belas kasihan Tuhan. Karena baginya adik-adik, Tuhan Yesus itu satu-satunya yang dapat menyembuhkannya, harapan satu-satunya. Nah, ketika Yesus mendengar teriakan tadi dari Bapak Bartimeus, Tuhan kan dengar. Tuhan Yesus meminta orang-orang untuk memanggil Bartimeus itu. Kemudian Tuhan Yesus menanyakan apa yang diinginkan oleh Bartimeus. Nah, pertanyaan ketiga ya adik-adik, siap? Ini agak sedikit susah. Mengapa ya Tuhan Yesus masih bertanya pada Bartimeus apa yang diinginkannya? Bukankah sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu adik-adik apa yang diinginkan Bartimeus? Kenapa ya? Coba pikir-pikir. Sudah tahu jawabannya? Wah, ada yang benar tuh. Dapat bintang lagi ya. Tuhan Yesus sudah tahu betul. Tetapi Tuhan Yesus ingin mendengar. Bartimeus meminta kepada Tuhan Yesus. Apa yang diinginkannya, Tuhan Bartimeus harus menyatakannya. Sekarang pertanyaan keempat. Apa yang diinginkan Bartimeus dari Tuhan Yesus? Tadi Bartimeus minta apa sih pada Tuhan Yesus? Nah, betul, dapat bintang ya. Bartimeus menjawab bahwa ia ingin dapat melihat. Wah, adik-adik pinter deh ya. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kelima ya, ini agak sulit. Tadi kan mendengar permintaan Bartimeus, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, mengherankan ya adik-adik. Kok Tuhan Yesus nggak bilang, "Sembuhlah kamu," atau "Melihatlah kamu, celiklah matamu." Tapi malah bilang, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayo, kenapa? Pikir-pikir dulu, kira-kira kenapa ya? Ya, karena Tuhan Yesus melihat iman dari Bartimeus. Iman itu artinya percaya. Bartimeus itu percaya sekali pada Tuhan Yesus sepenuhnya.
Itulah sebabnya setelah sembuh, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Bartimeus tidak hanya ingin kesembuhan itu ternyata adik-adik, tapi dia ingin sang penyembuh itu mau ikut Tuhan Yesus. Nah, dari 5 pertanyaan yang Lause kasih, adik-adik di rumah dapat berapa bintang ya? Mungkin 1, 2, 3, 4, atau 5? Wah, hebat. Semuanya betul jawabannya kalau 5 ya. Sebagai hadiah kecil, minta papa mama yang mendampingi adik-adik untuk cium 5 kali kalau bintangnya 5 kali ya. Atau peluk atau tos boleh. Yuk, boleh dilakukan papa mama ke anak-anaknya. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus peduli dan mengasihi Bartimeus, demikian juga Tuhan Yesus peduli dan mengasihi kita semua. Seperti Bartimeus yang gigih ingin ketemu Tuhan Yesus, kita juga mau ya ketemu Tuhan Yesus. Ketemunya gimana caranya? Nah paling enggak ada 2 cara. Kita berdoa, ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan Yesus ya. Jadi itu bertemu juga. Cara yang kedua, dengan membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitab itu seperti Tuhan berbicara pada kita lewat Alkitab ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta papa mamanya untuk membacakannya. Pa, ma, tolong bacakan dong cerita Alkitab ya. Tapi kalau adik-adik sudah bisa baca sendiri, boleh baca Alkitab sendiri setiap hari. Kalau nggak ngerti, baru boleh tanya ke papa mama ya. Itu kita ingin bertemu dengan Tuhan ya. Setiap hari berdoa dan baca Alkitab. Nah, yang terakhir, Bartimeus yang percaya sepenuhnya pada Tuhan juga kita perlu contoh. Jadi kita juga mau percaya pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu peduli dan mengasihi kita. Bahkan mampu menyembuhkan, melindungi dan menjaga kita semua. Jadi gimana Tisya? Sekarang kita tahu kan kalau Tuhan Yesus itu peduli pada kita semua. Iya Lause, Tuhan Yesus peduli dengan kita semua. Iya betul sekali. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus peduli dan mengasihi anak-anaknya. Iya Lause, Tuhan sayang kita semua. Betul sekali. Jadi kita terus berharap ya pada Tuhan. Meskipun di musim corona ini susah, tapi selalu berdoa Tuhan pasti akan tolong kita. Iya Lause, semoga virus corona cepat pergi. Iya betul sekali. Nah yuk sekarang kita mau akhiri perenungan firman Tuhan kita. Kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami semua. Engkau Tuhan yang peduli dan mengasihi kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini cukup sederhana loh, kita main-main sebentar ya. Nah, di kedua sudut dari mes ini ada 2 orang. Yang sebelah atas adalah Tuhan Yesus dan yang sebelah bawah adalah Bartimeus, bapak yang buta tadi, tapi belum disembuhkan ya, jadi masih buta. Nah, adik-adik bisa melakukan 3 hal dengan labirin ini. Yang pertama, adik-adik pura-pura jadi Bartimeus ya, jadi bapak Bartimeus. Ambil kain penutup, diikatkan, atau paling enggak matanya ditutup deh kalau nggak punya kain pengikat di rumah ya. Matanya ditutup. Terus minta papa mama membantu kalian menemukan jalan menuju Tuhan Yesus. Jadi dari Bartimeus menuju Tuhan Yesus. Gimana? Gampang kan? Kan dituntun papa mama. Nah sekarang kegiatan yang kedua ya. Sekarang buka penutup matanya atau boleh dibuka matanya, nggak usah pakai penutup tadi ya, boleh melihat. Coba adik-adik bantu Bapak Bartimeus ini menemukan Tuhan Yesus, tapi bisa sendiri lah ya, nggak boleh dibantu papa mama. Boleh lihat, tapi hati-hati kalau jalan menelusuri itu, kalau buntu nggak boleh dilewati loh ya, harus muter lagi cari jalan lain yang terbuka. Oke? Wah, yang kedua lebih sulit ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, pasti adik-adik semua berusaha kan? Dan bisa ketemu bukan? Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Adik-adik cari jalan dari arah Tuhan Yesus menuju Bartimeus. Nah ini berarti kebalikannya. Kalau tadi kan dari Bartimeus pada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ke Bartimeus. Harusnya juga gampang. Tadi kan sudah ketemu jalan dari bawah. Sekarang cari jalan dari atas.
Selamat mencoba ya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, adik-adik bersyukur banget ya kita sekarang bisa mendengarkan paduan suara dari teman-teman kalian. Judul lagunya adalah Jesus Saves. Penasaran kan gimana penampilannya? Yuk sama-sama kita dengerin. Listen to that joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Sing the news to every land, over the hills and everywhere. Go there at the Lord's command, always on the wings of prayer. Scale the mountains, sail the seas. Jesus saves, Jesus saves. Shout it from the tallest trees. Jesus saves, Jesus saves. Join the winds, make mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Hear the whirlwind now rejoice that Jesus saves, Jesus saves. Tell how truth runs deep and wide. Proclaim Christ, oh all day long. Don't stay in the house and hide. Get out there and go, go, go. Whisper softly to a friend. Jesus saves, Jesus saves. Play it loudly with a band. Jesus saves, Jesus saves. Jesus saves, Jesus saves. Jesus saves. I know Jesus saves. I'm gonna tell everybody that Jesus saves. I'm gonna tell everybody that Jesus Christ is King. I'm gonna tell everybody that Jesus saves. I'm gonna tell everybody that Jesus Christ is King. I'm gonna tell everybody that Jesus saves. I'm gonna tell everybody that Jesus Christ is King. You're my King. Wah adik-adik, gak berasa ibadah sekolah minggu kita udah mau selesai ya. Yuk, sebelum itu kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Adik-adik, sekarang waktunya kita pamit. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu lagi. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. See you next week. Bye-bye. Bye.